Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk bicara tentang lanjutan dari kinetika kimia, yaitu persamaan garis linier dan order reaksi. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan garis linier itu adalah Y sama dengan MX plus B. Kenapa harus Y sama dengan MX plus B? Karena di sini kita butuh yang namanya persamaan garis seperti ini. Nih, contohnya di sini ya. Ini, itu kan selalu ada garis Y, ya sumbu Y dan sumbu X begitu. Nah, berdasarkan hukum lanjut terintegrasi kemarin yang sudah kalian turunkan, yang sudah teman-teman semua turunkan, itu maka kita akan ketemu nih. Kalau misalnya yang belum, ya silahkan diklik ulang video tentang kinetika kimia, tentang penurunan hukum lanjut terintegrasi, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil penurunan didapatkan bahwa untuk orde ke-0 persamaan garisnya menjadi konsentrasi A itu sama dengan min KT plus konsentrasi A pada saat mula-mula. Berarti di sini berarti yang sumbu Y-nya nanti kalau untuk orde ke-0 itu adalah konsentrasi A pada saat waktu tertentu gitu kan ya. Terus kemudian ini itu adalah nilai M, itu adalah sebagai nilai slope-nya. Terus kemudian nilai M ini nanti akan sama dengan min K, berarti gitu ya. Terus kemudian yang sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya adalah T atau time gitu. Kemudian untuk yang B-nya ini adalah intercept. Nah, intercept-nya apa? Intercept-nya adalah konsentrasi A mula-mula. Tidak usah dipusingkan dulu terkait dengan intercept-nya ya, garis potongnya lah istilahnya, garis potongnya di sini kalau untuk yang orde ke-0 gitu ya, tidak usah dipusingkan dulu. Kalau untuk penentuan orde reaksi, kita fokusnya adalah menemukan dulu atau ngeplot ke grafik persamaan garis linier. Jadi nanti kita nentuin dulu nih masing-masing orde, sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, kemudian kita lihat mana sih yang mendekati persamaan garis linier. Nah, terus kalau untuk yang orde pertama, orde ke-1, berarti sumbu Y-nya apa? Coba. Iya, bagus. Sumbu Y-nya adalah len A. Sumbu X-nya apa? MX, berarti di sini sumbu X-nya T, kemudian nanti min K-nya itu nilainya sama dengan M, gitu kan ya. Kalau untuk orde 2, makanya nanti kalau untuk orde 2 ini sumbu Y-nya yaitu seper konsentrasi A, gitu ya. Terus kemudian sama dengan KT plus seper A0, berarti nilai M-nya nanti sama dengan apa? Nilai M-nya sama dengan K, terus sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya adalah T atau waktu. Nah, kalau kita plotkan ke persamaan garis linier, kurang lebih seperti ini nih. Nah, untuk yang orde ke-0, slope-nya sama dengan min K, karena nilai M-nya sama dengan min K. Ini kan kalau kita buat ini Y, coba perhatikan di sini. Ini Y sama dengan M. X-nya ini plus B, gitu toh? Nah, yang di sini Y untuk orde yang pertama, first order, di sini ada sumbu Y-nya adalah len A, bukan len A0 ya, tapi ini ya. Sumbu Y-nya adalah len A pada waktu tertentu. Ini adalah sebagai intercept-nya atau nilai B-nya. Garis titik potongnya itu di len A0. Tidak usah dihirukan dulu kalau untuk penentuan orde maupun penentuan konstan laju. Di sini juga sama, ini sumbu Y-nya yaitu seper A T, terus sumbu X-nya adalah time. Nilai M-nya, slope-nya, nilai M-nya sama dengan K. Ini nilai M-nya sama nilai K-nya sama dengan min M atau bisa kita bilang M-nya sama dengan min K. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja ke latihan soal supaya kalian lebih jelas. Kita lihat ini ada contoh soal yang saya ambilkan dari buku Nivaldo. Silahkan kalau kalian sempat, teman-teman sempat, silahkan dibuka lagi di bagian chapter mengenai kinetika kimia atau chemical kinetics gitu ya. Nah, ini saya modifikasi datanya sedikit, bukan dimodifikasi sih, tapi di Nivaldo itu kan datanya ada 20. Nah, ini kurang lebih 20 atau 15 gitu, saya lupa, pokoknya panjang gitu ya. Nah, ini saya rapatkan kembali begitu, saya buat agak lebih sedikit.
Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Mirip sih sama yang Dinivaldo. Saya tidak bisa bilang ini persis sama Dinivaldo. Enggak, mirip. Jadi ini, consider the following equation for the decomposition of NO2. Artinya apa ini di sini? Artinya bahwa kalian di sini dikasih tahu bahwa di sini ada reaksi dekomposisi dari gas NO2 menjadi gas NO dan O. The concentration of NO2 was monitored at a fixed temperature as a function time during the decomposition reaction and the data tabulated at right. Maksudnya apa? Bahwa konsentrasi NO2 itu dimonitoring pada suhu yang tetap. Kenapa kalau suhunya tetap? Ayo kembali ke persamaan Arrhenius ya, bahwa perubahan suhu itu akan mengakibatkan juga perubahan nilai K-nya. Nah, as a function time berarti sebagai fungsi dari waktu selama proses dekomposisi atau proses reaksi dekomposisinya itu dia dimonitoring nih konsentrasi dari NO2-nya, dan data yang dihasilkan itu ditabulasikan di kanan ini, tabulated at right kanan. Show pertanyaan pertama, show by the graphical analysis the order of the reaction. Jadi kalian diminta untuk menunjukkan melalui analisis grafik untuk menunjukkan order reaksinya. Pertanyaan yang kedua, determine atau tentukan the rate constant for the reaction. Rate constant, ini konstanta, rate itu laju. Berarti kalian diminta untuk menentukan konstanta laju, yaitu simbolnya apa? Betul, simbolnya adalah K. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuat grafik, karena ini kalian diminta untuk show by the graphical analysis. Berarti kalian diminta untuk bikin grafik. Nah, untuk bikin grafiknya kalian bisa buka Excel ya. Buka Excel dulu, terus kemudian data yang ada di soal tadi ini itu harus kalian buat di Excel-nya. Kita buat di sini. Yang ini kalian tidak usah hiraukan dulu yang di sebelah sini. Ini saya menyiapkan 3 template untuk membuktikan si reaksi itu mengikuti yang order 0, order 1, atau order 2. Ya. Nah, pertama kita kan tuliskan dulu soalnya. Setelah dituliskan soalnya atau data yang sudah dihasilkan, kemudian kita mau ngeplot ke persamaan garis linier. Maka kita perlu data persamaan garis linier. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, kita perlu tahu dulu sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa berdasarkan persamaan garis linier untuk penentuan order reaksi. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa untuk order ke-0, sumbu Y-nya itu apa? Persamaan garis linier kan Y sama dengan MX plus B. Ya, sumbu Y-nya kalau dari persamaan fokus ke yang order ke-0 saja, sumbu Y-nya Y sama dengan MX plus B. Berarti Y-nya ini sama dengan konsentrasi A pada variabel waktu di sini. Berarti yang mana? Ini data yang di sini ini sebagai sumbu Y. Terus kita lihat sekarang. Y sama dengan M. M-nya itu berarti min K. X-nya itu adalah T. T time. Berarti ini sebagai sumbu X. Ya, kebetulan aja bener ya ini ya. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Berarti kita tidak perlu ubah data apa-apa. Nah, kita akan suruh nunjukin pakai analisis grafik. Berarti kita harus bikin grafik. Coba kita lihat, sekarang kita bikin grafiknya. Caranya gimana? Kita blok dulu. Blok, di sini kita blok. Terus kemudian kita insert, kemudian scatter. Kita klik bagian yang di sini, diklik aja. Nah, maka kita akan mendapatkan suatu grafik. Nah, kita mau lihat nih, data-data kita itu ngikuti kaidah sudah linear apa belum. Kalau dilihat sekilas sih ini belum linear ya, bukan persamaan garis linear. Tapi supaya kalian bisa lebih paham lagi, kita butuh yang namanya persamaan garis linearnya. Bagaimana memunculkan persamaan garis linearnya? Kita klik di bagian yang di sini nih. Kita klik yang bagian ada fx-nya. Klik. Nah, maka kalian akan diberikan ini persamaan garis linear untuk data-data kita. Nah, trend line yang sudah diberikan kan di sini adalah linear. Kita lihat banyak sekali data, bahkan hampir semua data itu di luar garis linearnya. Jadi kemungkinan besar persamaan dekomposisi dari gas NO2 itu tadi tidak mengikuti persamaan order 0 gitu. Terus kalau misalnya ini saya nggak bisa lihat ininya, bisa kalian lihat dari hasil ini.
hasil persamaan garisnya, yaitu nilai apanya? Nilai R kuadratnya. R kuadratnya ini kan tidak 1 tuh, 0,9274 kan? Maka belum mendekati 1. Ya sudah mendekati 1 tapi dia bukan 1 kan? Sehingga ini reaksi gas NO itu bukan atau tidak mengikuti persamaan garis linear, maka dia tidak mengikuti orde ke-0 gitu. Lalu kita coba yuk next untuk ke yang orde pertama. Berarti kalau bukan orde ke-0 kemungkinan orde pertama atau orde ke-2. Nah, kita lihat sekarang di sini. Kita fokus yang di sini. Nah, kalau untuk orde 0 memang kebetulan kita sumbu Y-nya sudah konsentrasi A, yaitu konsentrasi reaktannya kan NO2-nya. Sudah dapat langsung angkanya dari soal, kemudian sumbu X-nya sudah dapat juga langsung dari soal, yaitu time. Nah, bagaimana kemudian kalau yang orde pertama? Orde pertama, sumbu Y-nya kembali ke persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan MX plus B. Di sini orde pertama, sumbu Y-nya adalah ln A. Yang kita punya hanya A atau NO2-nya ini. A itu nilainya sama dengan NO2 ya, karena kan kemarin kita pakainya reaksi kan A menjadi B. Lah ini kan NO2 menjadi O plus NO gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ln NO2-nya sumbu Y-nya itu adalah ln NO2. Y sama dengan MX plus B, berarti sumbu Y-nya adalah ln NO2. Di sini kalau ini tadi orde ke-0 itu adalah ini di sini sumbu Y-nya adalah konsentrasi atau hanya itu adalah reaktannya kan. Berarti konsentrasi NO2-nya. Terus sumbu X-nya itu adalah time dalam satuan second. Lalu untuk yang orde pertama, sumbu Y-nya adalah ln A. Berarti kita perlu apa? Perlu mengubah data. Data apa yang perlu kita rubah? Yaitu data dari ini. Nah, terus sumbu X-nya dulu sebentar. Sumbu X-nya itu adalah kan Y sama dengan MX plus B. M-nya berarti nanti sama dengan min K. Di sini X-nya itu adalah T, ya kan? Time, berarti masih sama ya, sumbu X-nya adalah time. Kita taruh di sebelah kiri. Terus sumbu Y-nya apa tadi? Ln NO2. Maka data yang ada di sini ini perlu kita ln-kan. Nah, ada dua cara sih. Kalian bisa menggunakan kalkulator, berarti ln 1 sama dengan mana, taruh sini. Ln 0,787 taruh di ln-kan, terus taruh sini. Ln 0,649 taruh sini hasil ln-nya, gitu. Dan seterusnya. Nah, berhubung kita sudah pakai Excel, maka kita bisa menggunakan rumus saja, yaitu klik sama dengan, kan kita mau ngelenkan ya, berarti len yang mau dilenkan yang mana, yaitu data yang ada di sini, betul? Kita kurung tutup, kemudian kita klik enter. Akan ketemu bahwa len 1 sama dengan 0. Terus untuk data yang lain tinggal kita klik seperti ini sampai muncul tanda plus. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini. Maka akan ada minus di sini. Ini nilai dari ln ini, nilainya ini. Ln ini nilainya ini, ln ini nilainya ini, gitu. Enak ya kalau seperti itu. Terus kita kembali, kita disuruh untuk mengidentifikasi di reaksi NO2 ini tuh dia ikutnya orde berapa berdasarkan analisis grafik. Sama kayak tadi, berarti kita harus bikin grafik. Ini kita blok, kita bikin grafik untuk yang orde pertama, kita blok, terus kemudian insert, scatter, kita klik di bagian sini. Nah, kita sudah dapat, terus kemudian kita cari persamaannya. Nah, ini klik yang bagian ada fx-nya, klik. Kita kasih keterangan ya biar tidak keliru sama yang satunya lagi. Ini adalah orde 1. Di sini tadi apa sumbu Y-nya? Sumbu Y-nya adalah ln konsentrasi dari reaktan, yaitu NO2-nya. Gitu. Nah, di sini kita sudah dapat nih. Ini mendekati garis linear, tapi masih ada yang di luar-luar nih. Nah, ini berakibat pada nilai R kuadratnya tidak persis sama dengan 1. Maka belum juga dia tidak mengikuti orde 1 juga, gitu, karena tidak 1 R kuadratnya. Tapi belum istilahnya dot-dot yang ada di sini datanya itu tidak masuk ke persamaan garisnya di linearnya di sini. Gitu. Nah, berarti jangan menyerah dulu. Kita berarti harus
Ini sumbu X-nya tadi apa, nak? Sumbu X-nya adalah time dalam satuan second. Maka kita belum berhenti nih, kita harus cari yang orde kedua berarti. Nah, kita lihat datanya. Oke, ini datanya tak pindah ke bawah ya. Data dari soal kan ini ya. Baik. Sekarang, untuk persamaan orde yang kedua, sumbu Y-nya Y sama dengan MX plus B. Y-nya berarti apa yang orde kedua? Betul. Y-nya adalah separ AT. Sama dengan MX, berarti nilai M-nya sama dengan K. X-nya adalah sumbu X-nya adalah T, waktu ya. Berarti time-nya masih tetap sama time. Terus kemudian sumbu Y-nya nih yang perlu kita cari, yaitu separ A, gitu ya. Berarti data yang ada di sini perlu diseperkan, gitu kan. Jadi kita tulis aja lagi, time-nya sumbu X-nya masih sama ya. Sumbu X-nya kan time. Sumbu Y-nya apa nih tadi? Separ konsentrasi NO2. NO2. Oke. Terus kalau mau kalian mau pakai kalkulator juga boleh, nak, silahkan. Kan sudah ada data NO2-nya ya. Berarti nanti tinggal 1 per 1 berapa? Oh, 1 masukin sini. Nanti terus 1 per 0,787, oh, masuk sini. 1 per 0,649 masukin ke sini. Tapi berhubung saya pakai Excel, saya pakai rumus aja langsung, yaitu sama dengan 1 per data yang mau diseperkan yang mana? Ini. Kalau nggak percaya nanti silahkan kalian buktikan sendiri pakai kalkulator. Nah, ketemu berarti nilai 1 per 0,787 ya hasilnya ini. Terus data yang ini kan kita juga sama toh, rumusnya sama dengan yang tadi, kita tarik aja. Tunggu sampai tanda plus begini, terus kita tarik ke bawah. Nah, datanya sudah ketemu. Ini adalah data yang kita butuhkan untuk perhitungan orde, untuk membuat grafik orde kedua. Itu ya. Nah, sekarang caranya gimana? Kita klik, blok dulu semuanya. Blok dulu datanya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Keperluan sumbu X dan sumbu Y sudah kita penuhi. Kita klik, terus kemudian kita insert, scatter, kita masuk ke sini. Nah, dapat nih persamaan garisnya. Terus apa? Nah, kita perlu persamaan garis di sini. Klik yang bagian layout 9 yang ada fx-nya. Udah dapat kan? Nah, kalau kita lihat nih, semua data itu berada pada trendline yang persamaan garis linear. Itu ya, itu pertama cara kita melihat. Yang kedua, lihat R kuadratnya di sini adalah sama dengan 1. Artinya, berarti sudah ketemu nih. Artinya, reaksi penguraian NO2 ini mengikuti orde kedua. Gitu, nak, caranya. Gampang kan? Tadi ini separ NO. Nah, dengan persamaannya sekarang kita fokus untuk penentuan lajunya, penentuan konstanta laju, yaitu adalah Y sama dengan 0,054X plus 0,9983. Nah, ini kita kembalikan lagi nih di sini. Persamaan garis itu kan Y sama dengan MX plus B. Itu ya. Nah, karena dia orde kedua, maka kita juga harus fokus nih di orde yang kedua. Tadi nilai M itu kan nilai, kita kan mau nyari nilai K ini toh. Nilai K yang ada di sini. Maka kalau di persamaan ini kan Y sama dengan M X plus B. Berarti nilai 0,054 ini sama dengan nilai M-nya. Ya kan? M untuk persamaan garis. Sementara di sini ini adalah, kalau di persamaan yang orde kedua ini ya, ini adalah nilainya sama dengan K kali T. Lagi kan berarti ini kan K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan nilai M-nya. Berarti K-nya berapa? K-nya sama dengan 0,005